warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukro Hesti Haning Tias, NIM 18 10 20 4304 dengan mata kuliah pembelajaran mikro. Di sini saya akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran secara daring. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hesti pada pertemuan pagi hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga tetap selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan menunjuk satu anak yang akan memimpin doa. Siapa ya? Ahmad, ayo coba dipimpin doanya. Amin. Terima kasih Ahmad. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian yang hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Isti, ada? Risma, Riko kemana ya? Oh, belum gabung ya di Zoom kali ini. Mungkin dia terkendala oleh sinyal. Kemudian Fani, Tika, Ahmad, dan Rizky. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya anak-anak menyiapkan peralatan alat tulis terlebih dahulu ya. Oh, sudah siapkan. Wah, hebat kalian. Pintar sekali. Nah, memasuki pembelajaran berikutnya, anak-anak menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, Garuda Pancasila. Ayo bersama-sama, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baik anak-anak, kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Iya, kita akan belajar tematika tentang makanan sehat dengan subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, dan pembelajarannya itu ke-1. Nah, ada yang tahu materi yang kita bahas pada pagi hari ini anak-anak? Ya, Isti, apa saja yuk? Iya, ada iklan, ada organ pencernaan pada hewan ruminansia, kemudian organ pencernaan pada manusia, dan apa yuk? Oh iya, benar, bertanda nada diatonis, mayor, dan minor. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa dapat mengamati iklan, media cetak, mampu mengenal dan menyampaikan unsur-unsur iklan. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa dapat mengenal informasi dan teks bacaan, mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada hewan dan manusia. Yang nomor 3, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menyampaikan dan menjelaskan ciri-ciri bertanda nada diatonis mayor dan minor. Nah, Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan tanya pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang makanan sehat.
Apa saja ya yang mengandung makanan sehat? Iya, ada karbohidrat, vitamin, mineral, terus zat besi. Iya, siapa tadi yang menjawab? Wah, Tiku sudah masuk. Iya, pinter. Tiku pinter. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan sebuah video tentang iklan dan hewan ruminansia. Anak-anak bisa menyimaknya ya dan melihatnya. Simak baik-baik ya. Bentar, Ibu akan menayangkan. Amatilah gambar di samping. Gambar apa yang ada di samping? Iya, gambar di samping adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayuran merupakan makanan yang sehat. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Contoh-contoh iklan tentang makanan sehat dan hidup sehat. Sekarang kita cari tahu apa itu iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disajikan dalam bentuk media cetak seperti surat kabar dan media elektronik seperti televisi, laptop, dan radio. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Contoh iklannya adalah ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Kandungan pada ikan terdapat sebagai sumber protein yang baik, sumber vitamin, penyedia lemak baik bagi tubuh, dan sumber mineral. Berdasarkan kalimat atau kata-kata yang terdapat pada iklan ini, maka dapat disimpulkan kata kuncinya adalah ikan bergizi tinggi. Jadi, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar tujuan iklan sampai kepada masyarakat dengan baik. Sapi adalah hewan mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus mencerna makanan. Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali. Hewan ruminansia dikenal juga dengan hewan memamah biak. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia berbeda dengan hewan yang lain. Pencernaan pada hewan ruminansia terjadi secara mekanis di dalam mulut dan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan ruminansia memiliki beberapa tahap dalam mencerna makanan. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. 5 organ tersebut adalah rongga mulut atau cavum oris, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan anus.
Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan. Di antaranya adalah gigi, lidah, dan saliva. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan yang pertama adalah gigi. Gigi pada hewan ruminansia atau pada sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Organ pada rongga mulut yang kedua adalah lidah. Lidah pada sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian, organ pencernaan pada rongga mulut yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Organ pencernaan pada sapi yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Esofagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek, yakni sekitar 5 cm. Namun, lebarnya mampu membesar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Organ pencernaan yang ketiga pada hewan ruminansia adalah lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Pada hewan ruminansia terdapat 4 jenis lambung. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Yang ketiga, omasum atau perut buku. Yang keempat, abomasum atau perut masam. Rumen atau perut besar. Di rumen ini, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Jenis lambung yang berikutnya adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Lambung berikutnya adalah omasum, perut buku atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, itu tadi video yang Ibu sudah paparkan. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya udah, Ibu saja iklan. Nah, iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan oleh siapa tadi? Ya benar, masyarakat. Sedangkan hewan ruminansia adalah kelompok hewan manusia yang bisa memamah atau memakan 2 kali. Contohnya apa saja tadi? Ya benar, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada rusa. Selanjutnya, Ibu akan memberikan video lagi, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, dari video tadi sudah dijelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yaitu sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, sistem pencernaan manusia itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, mulut, kemudian kerongkongan, masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pinter. Nah, kemudian ibu akan menayangkan sebuah video yaitu tentang pertanda nada diatonis mayor dan minor. Nah, simak baik-baik anak-anakku. Tangga nada merupakan susunan berjenjang yang berasal dari nada-nada pokok sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktavnya, yakni do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tangga nada diatonis. Pasti anak-anak semua sudah tidak asing lagi dengan tangga nada diatonis ini. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang memiliki 2 jarak tangga nada, yaitu berapa? Betul, 1 dan setengah. Tangga nada diatonis sendiri terdiri dari 8 nada. Tangga nada diatonis terdiri dari 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor. Anak-anak hebat kelas 5, kalian pasti masih ingat mengenai tangga nada diatonis mayor. Karena pada tema 2 kita sudah mempelajari mengenai tangga nada ini. Baik, kita pelajari kembali mengenai tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya memiliki interval atau jarak nada
1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Dan yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Berikut contoh lagu nasional yang bertangga nada diatonis mayor. Indonesia Raya, karya Wage Rudolf Supratman. Hari Merdeka, karya Hussein Mutahar. Bangun Pemudi-Pemuda, karya A. Simanjuntak. Yang kedua, tangga nada diatonis minor. Ada tangga nada diatonis mayor, ada juga tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor. Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Yang kedua, terdengar kurang bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Berikut contoh lagu nasional yang bertangga nada diatonis minor. Tanah Airku, karya Ibu Sud. Indonesia Pusaka, karya Ismail Marzuki. Gugur Bunga, karya Ismail Marzuki. Nah, itu tadi video terakhir dari Ibu. Anak-anak bisa menyimaknya dengan baik kan? Video tadi anak-anak senang kan melihat tayangan tadi? Wah, senang ya. Merasa lega dan happy kan? Ya baik. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk satu anak. Itu siapa ya? Coba Isti. Yaudah, Risma. Berikan contoh tentang iklan media cetak apa saja. Iya bener, ada banner, ada majalah, ada apa? Iya, ada koran, di koran juga ada. Pinter. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk Ahmad. Nah, contoh dari hewan ruminansia tadi apa saja? Iya bener, ada sapi, ada kambing, ada zebra, ada rusa, ada unta. Pinter. Sekarang Ibu akan tunjuk Ika, coba tentang apa sajakah organ pencernaan pada manusia. Iya, ada 6. Apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pintar. Sedangkan contoh dari lagu tangga nada diatonis mayor, apa saja lagunya? Ada yang tahu? Coba Riko. Iya, ada Tanah Airku, terus ada Indonesia Pusaka. Pinter. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai soal, yaitu lembar kerja siswa. Besok bisa dikumpulkan ya anak-anak. Anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis. Nanti soalnya Ibu akan kirim lewat via WA. Anak-anak bisa mengerjakan dengan bantuan orang tua atau kakak atau saudara dan lainnya ya.
Kemudian kalau sudah selesai, besok anak-anak bisa mengumpulkannya langsung ke WA-nya ibu. Baik, itu tadi soal yang nanti anak-anak pekerjakan di rumah. Sekarang ibu mempunyai soal evaluasi yang akan dikerjakan selesai pada pertemuan kali ini, di mana ibu akan mengambil nilai kalian. Jadi kalian harus mengerjakan dengan maksimal ya anak-anak. Nah, dari paparan yang ibu sudah berikan video tadi, kita akan mengambil poin-poinnya. Anak-anak bisa catat ya. Nah, dari video tadi yaitu kita dapat menyimpulkan dengan apa itu iklan, apa itu hewan ruminansia, sistem organ pencernaan pada manusia, dan tangga nada diatonis mayor dan minor. Yuk kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Iklan tadi apa yuk? Iya, suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Ada apa saja tadi? Iya, ada media, iklan media cetak, terus iklan media dari internet. Nah, dari media cetak itu ada dari koran, dari banner, terus ada dari majalah. Sedangkan dari elektronik atau media yang dapat kita lihat di internet, kemudian di televisi, terus di radio itu. Kemudian ada lagi sistem organ pada pencernaan hewan atau hewan ruminansia, di mana rumput dimakan oleh sapi masuk ke mulut, kemudian masuk pada efagus, rumen atau perut jala. Kemudian makanan kembali lagi ke mulut, terus masuk ke retikulum atau perut jala, kemudian masuk lagi ke omasum atau perut buku, terus menuju ke abomasum perut masam, dan menuju ke usus halus, terus dilanjutkan kepada anus, dan anus menjadi feses. Kemudian ada sistem pencernaan, organ pencernaan pada manusia, di mana ada 6 tadi. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Terus ada tangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, tangga nada diatonis mayor ciri-cirinya yaitu riang gembira, semangat, dan diawali dan diakhiri oleh nada do. Sedangkan nada diatonis minor ciri-cirinya yaitu lagunya itu sedih, kemudian kurang bersemangat, diawali dan diakhiri oleh nada la. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan riang gembira. Nah, itu tadi penjelasan terakhir dari Ibu Hesti. Untuk itu, terima kasih sudah melaksanakan dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Tadi siapa yang memimpin? Iya, Ahmad. Ayo, silakan pimpin doa. Semoga anak-anak senang bertemu dengan Bu Hesti ya, dan belajar bersama lagi kita besok. Anak-anak jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah ya. Terima kasih, sekian dari Bu Hesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.